Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan pendekatan pemikiran ekonomi praklasik dengan konsep ekonomi modern. Pemikiran ekonomi telah menjadi pusat perhatian sepanjang sejarah manusia, melalui masa-masa praklasik hingga era modern. Setiap periode tersebut memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana kita mengelolanya. Kali ini akan membandingkan pendekatan pemikiran ekonomi praklasik dengan konsep ekonomi modern, menyoroti perbedaan utama dan kesamaan antara keduanya. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendekatan pemikiran ekonomi praklasik. Pemikiran ekonomi praklasik mengacu pada periode sebelum munculnya ekonomi klasik pada abad ke-18. Salah satu tokoh utama dalam pemikiran praklasik adalah fisikawan Skotlandia bernama Adam Smith. Smith dalam karyanya yang terkenal The Wealth of Nations pada tahun 1776 mengemukakan konsep-konsep seperti keuntungan komparatif, divisi kerja, dan harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Kali ini saya akan membahas apa itu pasar bebas, divisi kerja, harga pasar, keuntungan komparatif, dan tangan tak terlihat. Yang pertama ada pasar bebas. Pemikiran praklasik terutama Adam Smith meyakinkan bahwa pasar bebas merupakan mekanisme terbaik untuk mengatur alokasi sumber daya. Mereka percaya bahwa dalam pasar bebas harga dan jumlah barang dan jasa akan disesuaikan secara otomatis oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Yang kedua ada divisi kerja. Konsep divisi kerja sangat penting dalam pemikiran praklasik. Adam Smith menjelaskan bahwa dengan membagi proses produksi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan khusus, efisiensi produksi dapat meningkat secara signifikan. Hal ini memungkinkan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu harga pasar. Pemikiran praklasik meyakinkan harga pasar adalah hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Mereka percaya bahwa harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari nilai intrinsik suatu barang atau jasa dan biaya produksinya. Harga pasar akan bergerak ke titik di mana keseimbangan antara penawaran dan permintaan tercapai. Yang keempat ada keuntungan komparatif. Konsep keuntungan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo merupakan salah satu kontribusi penting dari pemikiran praklasik. Ricardo menjelaskan bahwa meskipun suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang, masih mungkin bagi negara lain untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan fokus pada produksi barang yang mereka miliki keunggulan relatif. Yang kelima ada tangan tak terlihat, salah satu konsep paling terkenal dalam karya Adam Smith. Smith menyatakan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri dalam pasar, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun mereka mungkin tidak bermaksud untuk melakukannya, tindakan individu dalam mencari keuntungan pribadi akan mengarah pada efisiensi dan kesejahteraan umum. Materi yang kedua yaitu konsep ekonomi modern.
Pendekatan ekonomi modern mencangkup berbagai teori dan pendekatan, tetapi salah satu yang dominan adalah ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik menempatkan teori penawaran dan permintaan di pusat analisisnya. Mereka percaya bahwa harga pasar mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan, dan pasar yang bebas akan mencapai keseimbangan ini secara otomatis. Selain itu, ekonomi modern juga memperhatikan peran permintaan dalam mengatur ekonomi untuk mengatasi kegagalan pasar dan keseimbangan ekonomi. Teori Keynesianisme misalnya menekankan pentingnya intervensi permintaan untuk mengatasi resesi dan mengatur aktivitas ekonomi. Konsep ekonomi modern merupakan hasil dari perkembangan dan evolusi pemikiran ekonomi dari zaman klasik hingga zaman kontemporer. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai beberapa konsep utama dalam ekonomi modern. Yang pertama yaitu neoklasikisme. Teori ekonomi yang menekankan pada analisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Menyatakan bahwa individu dan perusahaan bertindak berdasarkan rasionalitas untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka. Fokus utama pada konsep penawaran dan permintaan serta harga pasar yang mencerminkan keseimbangan antara keduanya. Yang kedua ada Keynesianisme. Teori menyoroti peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dikembangkan sebagai respon terhadap depresi besar pada tahun 1930-an. Keynes berargumen bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan antara pengeluaran agregat dan output agregat dalam perekonomian. Dan yang ketiga itu monetarisme. Teori ini yang menekankan peran uang dalam menentukan tingkat harga dan output. Dikembangkan oleh Milton Friedman dan dari sekolah Chicago. Pengendalian jumlah uang yang beredar dalam perekonomian adalah kunci untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun perbandingan dan kontrasnya, yaitu ada peran pasar. Pendekatan praklasik menekan pada peran pasar bebas dan mekanisme harga dalam mengatur ekonomi. Sementara pendekatan modern mengatur peran pasar tetapi juga menyoroti perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua ada intervensi pemerintah. Ekonomi modern cenderung lebih menerima perlunya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Sementara pemikiran praklasik cenderung lebih mendukung pendekatan laissez-faire di mana pemerintah seharusnya campur tangan sesedikit mungkin. Yang ketiga ada fokus analisis. Pemikiran praklasik lebih berfokus pada makroekonomi dan analisis sistem ekonomi secara keseluruhan. Sementara pendekatan modern cenderung lebih terfokus pada mikroekonomi dan analisis perilaku individu atau perusahaan dalam pasar. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu meskipun terdapat perbedaan signifikan antara pendekatan pemikiran ekonomi praklasik dan konsep ekonomi modern, keduanya memiliki titik kesamaan dalam pemahaman tentang pentingnya pasar dan alokasi sumber daya. Namun,
Pendekatan modern menunjukkan evaluasi dalam memperhatikan peran pemerintah dan analisis perilaku individu dalam pasar. Memahami perbedaan dan kesamaan antara keduanya membantu kita dalam memahami perkembangan pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.